Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CJ Karoliani. Baiklah Bapak Ibu, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang prediksi soal uji pengetahuan atau uji kompetensi PPG dalam jabatan Guru PJOK tahun 2023. Semoga bermanfaat dan kita mulai dari nomor satu. Dalam kegiatan penilaian otentik, banyak model yang dapat digunakan. Pada suatu penilaian, seorang guru meminta siswa untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu. Bentuk penilaian otentik tersebut merupakan contoh penilaian otentik berbentuk A. Penilaian proyek, B. Penilaian kerja, C. Penilaian portofolio, D. Penilaian antar teman, atau E. Penilaian diri. Bentuk penilaian otentik yang diminta siswa mendemonstrasikan tugas belajar tertentu adalah B. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah jenis penilaian otentik di mana siswa diminta untuk melakukan tugas atau tindakan nyata yang menunjukkan pemahaman dan penerapan konsep atau keterampilan. Dalam hal ini, siswa harus menunjukkan kemampuan mereka dalam melakukan tugas atau kinerja yang relevan dengan materi yang dipelajari. Jawabannya nomor satu adalah B. Penilaian kinerja. Nomor dua, setiap akhir evaluasi dimungkinkan ada siswa yang prestasi belajarnya belum memenuhi ketuntasan, sehingga guru perlu melakukan remedi. Dasar rancangan program remedi bagi siswa yang capaian prestasinya di bawah ketuntasan belajar yaitu A. Proses pengajaran remedial pada dasarnya adalah proses belajar mengajar biasa. B. Tujuan pengajaran remedial adalah sama dengan tes diagnostik. C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. D. Strategi yang dipilih hanya berbentuk tes ulang. Atau E. Agar prestasi sekolah menjadi meningkat. Dasar rancangan program remedi bagi siswa yang capaian prestasinya di bawah ketuntasan belajar atau KKM adalah A. Proses pengajaran remedial pada dasarnya adalah proses belajar mengajar biasa. Pengajaran remedial seharusnya merupakan bagian dari proses pembelajaran biasa, di mana siswa yang mengalami kesulitan dalam pencapaian ketuntasan belajar diberikan bantuan tambahan untuk memahami materi yang belum dikuasai dengan baik. Ini bukan hanya tentang melakukan tes ulang atau penilaian tambahan, tetapi melibatkan penyesuaian metode dan pendekatan pembelajaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan siswa yang mengalami kesulitan. Jadi nomor dua, jawabannya adalah A. Nomor tiga, jika seorang guru ingin melakukan kegiatan remedi, maka salah satu prinsip yang penting dipahami guru dalam merancang program remedial bagi siswa yaitu tampak dalam kegiatan berikut. A. Membuat rancangan pembelajaran khusus untuk siswa peserta remedial. B. Menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisis evaluasi belajar siswa. C. Menurunkan standar ketuntasan belajar. D. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada atau yang rancangan pertama. E. Rancang tes ulang saja tanpa ada pengulangan penjelasan materi. Prinsip yang penting dipahami guru dalam merancang program remedial bagi siswa adalah B. Menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisis evaluasi belajar siswa. Dalam kegiatan remedial, penting untuk memahami hasil evaluasi belajar siswa yang mengalami kesulitan dan mengidentifikasi aspek-aspek atau konsep yang tidak dipahami dengan baik. Kemudian, guru dapat mengadopsi rancangan pembelajaran yang sudah ada, namun dengan menyesuaikan tertentu untuk memastikan bahwa aspek yang belum dipahami oleh siswa dapat diatasi. Menggunakan rancangan pembelajaran yang sudah ada dan melakukan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi akan lebih efektif daripada merancang sepenuhnya rancangan baru atau menurunkan standar ketuntasan belajar. Jadi jawaban nomor tiga adalah B.
Nomor 4, jika seorang guru ingin melakukan penilaian portofolio pada proses pembelajaran, maka penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara A. Memberikan penilaian penyeluruh terhadap tugas-tugas siswa. B. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes harian dan sumatif tiap siswa. C. Memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan di rumah. D. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan kerja siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. E. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil ulangan tiap siswa untuk melihat kesulitan siswa dalam memahami pokok bahasan tertentu dan kemudian diberikan pengajaran dan tes remedial. Penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara D. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. Penilaian portofolio melibatkan pengumpulan berbagai jenis karya atau bukti hasil kerja siswa dalam suatu periode waktu tertentu. Portofolio ini dapat berisi tugas-tugas, proyek-proyek, catatan refleksi, dan hasil kerja lainnya yang dengan mencerminkan kemajuan dan perkembangan belajar siswa. Pengajaran dan masukan dari rekan siswa bisa menjadi bagian dari evaluasi untuk memperlihatkan sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran dan mengembangkan kompetensi-kompetensi yang diharapkan. Jawaban nomor 4 adalah D. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan oleh guru maupun rekan siswa dalam satu album. Nomor 5. Berdasarkan data hasil evaluasi pembelajaran tentang memahami teks anekdot, ternyata hasilnya tidak maksimal. Dari 30 siswa, dinyatakan belum tuntas jumlah 15 sehingga mengikuti program media. Sedangkan yang dinyatakan tuntas jumlah 15 orang mengikuti program pengayaan. Kegiatan pengayaan untuk 15 siswa dapat dilakukan oleh guru dengan cara A. Mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut. B. Diberikan bahan ajar berupa modul. C. Digabung dengan siswa yang belum tuntas ikut remedial. D. Melanjutkan materi kepada KD selanjutnya. E. Memberi tugas pengerjaan lembar kerja siswa. Kegiatan pengayaan untuk 15 siswa dapat dilakukan oleh guru dengan cara A. Mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut. Pengayaan adalah upaya untuk memberikan tugas, kegiatan, atau materi yang lebih mendalam atau kompleks kepada siswa yang sudah mencapai ketuntasan belajar. Dalam hal ini, karena 15 siswa telah dinyatakan tuntas, guru dapat memperdalam materi terkait dengan KD, kompetensi dasar yang telah dipelajari sebelumnya. Ini akan membantu siswa untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam dan lebih mendalam tentang materi tersebut. Jadi nomor 5 jawabannya adalah A. Mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut. Baiklah, itu tadi 5 soal prediksi uji pengetahuan atau uji kompetensi PPG dalam jabatan Guru PJOK tahun 2023. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.